Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Hyundai Indonesia meluncurkan mobil terbaru di pameran IMS 2025. Ini adalah Hyundai Venue yang akan bersaing di segmen small SUV 5 penumpang. Jadi Hyundai sudah lengkap untuk pilihan SUV-nya, mulai dari medium, dia punya kereta, lalu juga sedikit mediumnya ada Hyundai Tucson, dan yang paling tinggi adalah yang besar SUV-nya adalah Hyundai Palisade, dan diperlengkap dengan small SUV Hyundai Venue. Kita akan bahas dan kita akan kuliti apa aja keunggulan dan juga tawaran menarik dari mobil ini. Pertama kita mulai dari desain dulu, terutama di bagian depan. Ini DNA dari Palisade, terutama di bagian grille ini benar-benar ditempelin di Hyundai Venue ini. Jadi grille cukup menarik ya. Dan dia sudah menggunakan penerangan LED untuk headlampnya dan juga dipermanis dengan lampu daytime running light. Meskipun untuk lampu penanda sennya masih menggunakan bohlam biasa. Dan secara keseluruhan desain dari Hyundai Venue ini berkiblat ataupun mengambil DNA dari Hyundai kereta generasi pertama, tapi ada sedikit bumbu-bumbu dari Hyundai Palisade-nya. Jadi menarik ya, dengan desain yang ataupun dengan dimensi yang kecil seperti ini, tapi aura gagah dari Palisade dan juga kokoh dari kereta ada di mobil ini. Bagian sampingnya sedikit banyak ngambil identitas ataupun tema dari Hyundai kereta, terutama di bagian pilar A sini, jadi sedikit agak mengkotak lalu lurus tegas ke bagian panel sampai ataupun pilar ke B-nya. Jadi memang tarikan garisnya cukup bold ya dari bagian pilar depan, tengah sampai ke bagian belakangnya. Nah, untuk mencirikan sebuah SUV banget, walaupun memang bermain di segmen small SUV, ada pakem-pakem yang memperkuat identitas SUV-nya, mulai dari komponen over fender, lalu juga ada side skirt dan juga komponen roof rail. Dan ini berbeda seperti di Hyundai Stargazer X ya. Jadi ini sepertinya bisa untuk dimanfaatkan untuk teman-teman bawa barang ataupun pasang roof box di bagian atasnya. Nah, untuk rancang kaki dia pakai suspensi model Mac Percenture di depan dan juga coupled torsion beam di bagian belakang. Nah, untuk rodanya rata pakai ring 16 dengan balutan ban 215/60. Jadi memang profilnya sedikit agak lebar dan juga tebal ya untuk bagian suspensi. Ini menarik nih, kita akan coba bagaimana handlingnya ketika menggunakan profil ban seperti ini. Yang menarik adalah ground clearance-nya teman-teman. Small SUV seperti ini, ground clearance-nya cukup tinggi dan terhitung paling tinggi dibandingkan para rival-rivalnya. Jarak ketinggian dari bagian sini sampai tanah adalah 195 mm yang tentunya akan memberikan kepercayaan diri ataupun mobil ini akan lebih mampu ketika melewati obstacle ataupun jalan yang rusak. Teman-teman, ada bagian belakangnya memang sepintas desainnya mengingat kita dengan desain dari Kia Sonet, karena memang secara global Hyundai dan Kia memang satu grup dan ya berbagi desain ataupun berbagi platform itu adalah hal yang wajar, tapi pendekatannya sedikit berbeda dengan tarikan garis yang lebih tegas, lebih gagah khas sebuah SUV yang memang menguatkan kesan yang crossover. Nah, untuk bagian tengah sini dia sudah pakai taillight LED yang terintegrasi. Jadi dari bagian sebelah kanan ke tengah nyala sampai ke bagian sebelah kirinya. Jadi kalau teman-teman lihat memang kayak seperti siluet huruf H ya, ataupun Hyundai, akronim dari Hyundai. Jadi ini dipertegas di bagian belakangnya. Jadi secara desainnya cukup manis, terutama di bagian belakang sini, dan sudah dibekali dengan komponen defogger, lalu juga ada komponen wiper, dan tentunya ada komponen kamera untuk memudahkan driver untuk mencari parkir. Yang keren, walaupun mesinnya hanya 1000 cc, 3 silinder, tapi teman-teman tadi seperti saya bilang dia pakai sokongan turbocharger. Ini ada penegas di bagian emblem bagian belakangnya. Untuk bagasinya dia belum electronic port tailgate, jadi memang harus manual. Dan surprisingly untuk layout bagasinya cukup besar, jadi teman-teman bisa manfaatin banyak barang untuk bawa ke cargo space-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih merasa kurang, bisa rebakan baris kedua ini dan teman-teman akan mendapatkan ruang cargo space yang lebih lapang gitu teman-teman. Walaupun memang dia nggak ini ya rata lantai, tapi teman-teman bisa lebih banyak bawa barang di bagian pilar B ketika direbakan ataupun memanfaatkan cargo space utamanya. Dan nggak kelupaan ada partisi untuk memberikan privasi lebih ketika teman-teman lagi bawa barang nggak mau kelihatan dari luar, teman-teman bisa pasang partisinya di bagian sini. Ya teman-teman, ini adalah tampilan layout dari interior Hyundai Venue. Secara desain memang cukup atraktif ya untuk sebuah mobil yang bermain di segmen SUV, small SUV. Terutama di cluster Metra ini mengingatkan kita dengan desain dari kereta yang lama, lalu juga dengan Stargazer. Nah, di tengahnya ada panel TFT yang ngasih informasi
ragam informasi penting dari kendaraan, dia berukuran 4 inci. Nah, sementara untuk layanan hiburan, lalu juga infotainment dan juga connection ke smartphone baik Apple CarPlay dan juga Android Auto bisa diakses lewat layar head unit berbentang layar 8 incinya ini. Lalu juga masih banyak tombol-tombol fisik ya teman-teman, shortcut seperti untuk pengaturan lagu, lalu juga radio, ada setup dan juga tombol untuk kita menentukan suara ataupun volume. Dan di sini pengaturan untuk auto climate controlnya karena dia sudah auto climate control untuk pengaturan sistem AC-nya. Oke lanjut teman-teman, untuk pengaturan setirnya hanya ada tilt saja, jadi memang tidak ada teleskopik. Tapi untuk pengaturan joknya ini cukup reliable ya, karena bisa untuk maju mundur, lalu juga bisa kita untuk atur tinggi rendahnya dan juga recliningnya. Nah, untuk bermain di segmen SUV, small SUV 5 penumpang seperti ini tentu adalah tawaran akomodasi yang lapang coba ditawarkan oleh Hyundai Venue ini. Teman-teman akan banyak nemuin tempat penyimpanan barang, kayak di door trim semua ada cup holder, lalu juga ada penyimpanan di bagian door trimnya, di panel tengah sini ada, dan 2 cup holder. Di sini juga ada penyimpanan teman-teman, dan juga ada glove boxnya yang lumayan besar, teman-teman bisa manfaatin untuk menyimpan barang-barang ketika road trip ataupun berkendara secara komuter dengan mobil ini. Nah, ini transmisinya jadi cukup berbeda dengan kebanyakan mobil Hyundai yang berbentuk kotak. Ini berbentuk bulat dan panjang ke atas, lalu juga sudah dibalut dengan kulit sintetis. Di sini ada shift lock-nya dan ada drive mode-nya. Mulai dari Eco, Normal, dan Sport, teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan kebutuhan. Rem tangannya masih manual, jadi buat teman-teman yang lebih suka dengan rem tangan manual tarik seperti ini, pastinya juga akan lebih menyenangkan ya ketika membawa Hyundai Venue ini. Untuk joknya dia kombinasiin beberapa material ya, mulai dari bahan kain seperti ini, lalu di bagian pinggirannya pakai kulit sintetis sampai ke bagian headrestnya. Nah, untuk Hyundai Venue ini hanya tersedia dalam satu varian aja teman-teman. Tadi seperti yang saya bilang, dijual dengan harga 340 juta dan sudah tersedia sunroof yang tentunya akan memberikan ambience berbeda, lalu juga nuansa yang berbeda ketika membawa mobil ini untuk segala kebutuhan, baik dari perkotaan ataupun juga untuk keluar kota. Nah, untuk fitur juga tergolong lengkap ya, terutama di fitur keselamatan karena sudah dibekali dengan fitur pengereman ABS, lalu juga ada Electronic Stability Control, Hill Start Assist, 6 airbags, Parking Distance Warning, TPMS, dan juga review kamera untuk ngasih visual ke bagian belakang, terutama penting banget ketika lagi mobil ini mundur untuk cari parkir. Nah, untuk ngisi smartphone sudah ada port USB tipe A dan juga tipe C, lalu di tengahnya ada port outlet yang teman-teman bisa manfaatin. Jadi sesuaikan dengan kabel masing-masing dari smartphone Anda. Nah, buat teman-teman yang nanya ada gak fitur ADAS-nya, sayang sekali di Hyundai Venue ini mereka nggak menyematkan fitur ADAS sama sekali. Jadi hanya ada fitur kenyamanan ya. Salah satunya adalah tadi cruise control aja. Jadi jangan harap ada cruise control, lane keeping assist ataupun semacam itu. Di mobil ini nggak ada. Jadi mungkin menarik buat teman-teman yang lebih suka berkendara secara driver oriented, nggak mau diganggu dengan sistem-sistem. Mobil ini rasanya mungkin jadi pertimbangan yang menarik untuk Anda. Sekarang kita lihat dan rasain duduk di bagian belakang karena menarik ini. Dengan mobil yang panjangnya nggak sampai 4 meter dan bermain di lagi-lagi ya di segmen small SUV, kita lihat rasain senyaman apa, selapang apa ketika duduk sebagai penumpang di bagian pilar B-nya. Karena menarik, menawarkan wheelbase yang cukup panjang ya untuk sebuah small SUV ini karena ada di 2,5 meter. Let's go. Nah teman-teman, ini adalah posisi ketika duduk di bagian belakang dengan perkiraan ataupun simulasi ya tinggi orang dewasa di 175 cm. Jadi legroomnya masih terhitung cukup lega. Ini tadi adalah pengaturan kursi saya karena memang bagian belakangnya dibuat sedikit agak melengkung. Jadi bagian lutut ini bisa punya space yang baik. Termasuk juga untuk bagian headroom. Ini menyisakan sekitar 6 jari, jadi teman-teman masih ataupun enggak seperti terkurung dengan kecilnya mobil ini. Jadi masih terhitung nyaman untuk dipakai secara harian ataupun juga mungkin untuk kebutuhan road trip perjalanan jarak jauh. Nah, karena memang menawarkan konfigurasi tempat duduk 5 penumpang, ini bisa dipakai 5 penumpang, tapi rasanya akan lebih nyaman ketika dipakai full muatan ataupun 4 orang aja. Karena kita bisa memanfaatkan armrest ini yang kokoh ini ketika duduk di bagian belakang ini. Nah, untuk penyimpanan teman-teman bisa manfaatin ada pocket di bagian sini dan ruang penyimpanan di bagian door trim, ada cup holder juga. Nah, di tengah sini juga tadi di bagian armrest bawah sini juga ada penyimpanan. Untuk penumpang di belakang sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC yang kita bisa atur nih untuk flow keluaran suhunya mau dibuka ataupun ditutup, dan juga ada USB port tipe C di sebelah kiri dan di sebelah
kanannya. Jadi cukup menarik ya, dengan dimensi yang panjangnya nggak sampai 4 meter ini, tapi masih menyajikan ruang kabin yang cukup lapang. Tapi sekali lagi ini akan lebih nyaman ketika memang diisi hanya 4 orang aja. Tapi untuk 5 orang masih sanggup, tapi nggak akan senyaman ketika memang Anda harus berkendara ataupun duduk di bagian belakang ini untuk 2 orang aja. Presentasi dari Hyundai mobil ini memang bisa ataupun akan bersaing di segmen SUV small 5 penumpang. Nah teman-teman, ini adalah mesinnya, jadi dia pakai mesin 1500 cc turbocharger dengan bensin yang tentunya sudah direct injection dan mengusung konfigurasi 3 silinder. Secara data di atas kertas, mesin dari Hyundai Venue ini lebih buas dibandingkan rival-rivalnya mulai dari Kia Sonet, lalu juga Toyota Race Turbo, ataupun juga dari Honda WRV. Jadi dia punya tenaga di 118 HP pada 6000 rpm dan torsinya 172 Nm sejak putaran mesin yang cukup rendah 1500 rpm sampai dengan 4000 rpm. Nah, output tadi lalu disalurkan ke transmisi DCT 7 percepatan ke roda depannya. Jadi menarik nih. Nanti kita akan coba, penasaran karena dengan badan yang sekompak ini dengan mesin yang powerful seperti apa membawa dari Hyundai Venue ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung cobain si Hyundai Venue ini. Jadi memang sekali lagi tempatnya sangat-sangat terbatas, kecil banget, jadi nggak bisa ngerasain akselerasinya ataupun kemampuan dari mobil ini secara lebih besar ya, karena memang area tesnya juga sangat terbatas yang dibuat oleh Hyundai di pameran IMS 2025 ini. Jadi kita akan spill sedikit aja. Yang pertama adalah setirnya, ini cukup berbobot, jadi memang pas medium. Jadi rasanya ketika dipakai di perkotaan ini akan nyaman, dan juga ketika dipakai untuk keluar kota, cruise ini jalan tol ini nggak bikin mobilnya berasa kosong, terutama di bagian bobotnya. Oke, sekarang kita akan cobain bagaimana sensasi suspensinya. Jadi pakai MacPherson strut di depan, lalu juga kopot torsion dim di bagian belakang. Kita akan coba, ini speed trapnya cukup besar. Oke, jadi memang peredamannya cukup lembut ya untuk mobil seperti ini, sekecil ini, small SUV seperti ini, masih ngasih peredaman yang cukup baik. Tadi udah cobain lewatin speed trap ataupun speed bump yang cukup tinggi. Nah, kita akan cobain, ini ada tanjakan, dan kita akan cobain hill start assist-nya, apakah akan bekerja. Oke, dia jadi akan nahan si mobilnya supaya nggak mundur ketika ngelewatin jalanan yang menanjak. Nah, radius putarnya juga cukup baik ya, nggak terlalu besar, jadi rasanya dengan mobil yang nggak sampai 4 meter gini, lalu radius putarnya baik, ketika harus memang patah untuk bermutar, dia akan ngasih experience yang baik, jadi nggak perlu effort untuk memutar ataupun putar balik dengan mobil ini. Ya, jadi kita sama sekali nggak bisa ngerasain performa mesinnya karena area tesnya yang sangat terbatas. Nanti kita akan pinjam mobil ini untuk lebih detailin lagi, dan juga kita akan kulik apa aja kelebihan dan juga kekurangan dari mobil terbaru small SUV 5 penumpang Hyundai Venue ini. Nah teman-teman, itu tadi first impression bersama mobil terbaru small SUV 5 penumpang Hyundai Venue yang meluncur di pameran IMS 2025. Sekali lagi dia akan menantang rival-rivalnya mulai dari Kia Sonet, Toyota Race Turbo, ataupun juga dengan Honda WRV. Dan hanya dijual dalam satu varian, dijual dengan harga 340 juta on the road Jakarta. Nah bagaimana teman-teman mendapatkan sama mobil ini? Sampai komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.